Shalom. Jemaat GKI Tegalus Salatiga, selamat sore kembali bersama kami dalam pemahaman Alkitab. Saudara, kita akan menghayati firman Tuhan di dalam pemahaman Alkitab sebagaimana biasanya. Bacaan firman Tuhan mengambil dari salah satu bacaan leksionari kebaktian minggu, yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Kita akan menghayatinya di dalam tema hamba dosa atau hamba kebenaran. Mari sebelum kita memulai, kita melandasinya di dalam doa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari demi hari kami masih Tuhan pelihara, masih Tuhan selalu mencurahkan berkat hingga saat ini kami beroleh kesempatan kembali untuk menghayati hidup kami di dalam syukur, di dalam penghayatan iman melalui pemahaman Alkitab hari ini. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon nikmat-Mu supaya kami boleh memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang bersama akan kami bahas dan juga kami hayati dalam hidup kami, supaya hari demi hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, yang di dalamnya pun kami lebih mampu lagi menghayati rahmat kasih-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami berserah kepada-Mu untuk jalannya pemahaman Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang akan bersama kita pelajari dan kita hayati, yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Untuk itu, marilah kita bersama mencermati bacaan firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh Saudari Esther. Bacaan kita hari ini yaitu terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. LAI memberi judul Dua Macam Perhambaan. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kemudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Saudari Esther yang telah membacakan firman Tuhan pada sore hari ini, dan saya akan menyampaikan pengantar singkat mengenai bacaan kita. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan hari ini adalah sebuah tanggapan terhadap bahaya aturan yang mengikat orang dengan Taurat di satu sisi, dan di sisi lain adalah bahaya menolak keterikatan moral. Orang percaya memang tidak terikat dengan tuntutan Taurat untuk keselamatan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa orang percaya bebas berbuat semaunya. Khusus ayat 15 hingga ayat yang ke-16 merupakan antisipasi terhadap kesalahpahaman bahwa
orang percaya tidak berada di bawah Taurat yang dipahami orang Yahudi sebagai satu-satunya pedoman hidup. Seakan hal ini dipahami sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati anugerah keselamatan dari Allah dan juga untuk dapat bebas berbuat dosa. Ibaratnya orang ini menikmati kasih karunia keselamatan dari Allah, tetapi juga ingin tetap merasakan nikmatnya dosa. Sayangnya, seringkali kita tidak sadar bahwa menjadi orang Kristen, kita tidak hanya mendapatkan sesuatu, tetapi juga harus melakukan sesuatu. Nah, dalam bacaan kita pada sore hari ini, Paulus mengingatkan kepada kita dua hal tersebut, yaitu mensyukuri kasih karunia anugerah keselamatan dari Allah dan juga bertanggung jawab atas kasih karunia itu sendiri. Demikian pengantar singkat yang saya sampaikan dan kita akan dipandu oleh Pak Widi. Baik, terima kasih Saudara Melvin. Kita akan bersama mencermati bacaan firman Tuhan hari ini. Khususnya di sana ada istilah hamba dosa dan hamba kebenaran. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan penggunaan istilah khusus yaitu hamba dosa atau hamba kebenaran? Menurut pemahaman saya, istilah hamba dosa atau hamba kebenaran dipakai untuk menggambarkan hidup manusia yang ada dalam pengaruh kuasa lain di luar dirinya. Nah, seorang hamba tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Ini menyadarkan kita untuk waspada akan pengaruh-pengaruh di luar diri kita. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Esther. Benar sekali bahwa penggunaan istilah ini ingin menggambarkan hidup manusia yang secara alamiah memang dikuasai oleh kecenderungan berbuat dosa. Oleh karena itu, penghayatan iman Kristen menggambarkan bahwa hidup kita di dalam iman Kristen adalah hidup yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari kuk perhambaan. Nah, setelah kita dibebaskan dari kuk perhambaan terhadap dosa, maka kita sudah dimerdekakan. Namun, kalau kita melihat pada ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan, masih lagi kembali digunakan kata hamba. Sekalipun hamba terhadap sesuatu yang positif, yaitu hamba kebenaran, tapi masih kembali digunakan kata hamba. Kira-kira apa yang bisa kita refleksikan dari ayat firman Tuhan ini? Ya, betul Pak. Tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba adalah abdi atau budak yang terikat dan ditentukan oleh tuannya. Tetapi merdeka artinya bebas dari segala tuntutan dan bebas untuk menentukan diri sendiri. Terima kasih Saudara Melvin untuk penjelasannya bahwa memang dibedakan bahkan seringkali dipertentangkan antara keadaan dimerdekakan dan keadaan hamba. Tetapi kita perlu mencermati lebih dalam sebagaimana yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa kehidupan yang dimerdekakan itu tetap di dalamnya ada aspek-aspek lain di luar dirinya yang tetap harus menjadi pertimbangan. Nah, orang yang merdeka itu bukan hanya tentang bebas sebebas-bebasnya, tetapi orang yang merdeka itu mampu menentukan dirinya di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Di dalam prinsip-prinsip itulah dia harus mempertimbangkan hidupnya, bukan bebas sebebas-bebasnya yang justru malah membuat dirinya hanyut di dalam ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Nah, untuk menjadi lebih jelasnya, kita bisa membedakan tiga hal.
orang yang dalam perbudakan, orang yang dalam kemerdekaan, dan orang yang sesungguhnya liar. Yang seringkali sulit untuk dibedakan antara orang yang hidup dalam kemerdekaan dan orang yang hidupnya liar. Orang yang hidupnya liar nampaknya ia bebas, tetapi sesungguhnya ia tidak mampu untuk mengendalikan diri. Ia sedang dikungkung oleh keinginannya yang tidak mampu terkendali itu, dan dia bisa hanyut justru menjadi orang yang diperbudak oleh keinginannya. Tetapi orang yang dalam kemerdekaan, dia punya pertimbangan yang matang. Hal-hal lain di luar dirinya selalu dia sadari dan waspadai, sehingga orang dalam kemerdekaan, di dalamnya dia pun menyadari keterbatasannya, sehingga ia mampu berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Ini yang perlu kita hayati di dalam bagaimana kita menghidupi iman Kristen yang memerdekakan kita. Bukan hanya sekedar bebas sembarangan, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Justru orang yang mampu bertanggung jawab itulah orang yang mampu untuk terus bertumbuh di dalam kematangan dan kemerdekaannya. Ya, benar Pak, bahwa hidup di dalam kemerdekaan kita menyadari prinsip-prinsip moral yang mengikat kita, sehingga kita perlu bertanggung jawab dalam kebenaran kepada Allah. Itulah sebabnya kita menggunakan istilah hamba kebenaran. Saya ingin menambahkan lagi Pak, hal yang penting dalam penghayatan iman kita menurut teks ini adalah seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, yaitu menjadi hamba dosa upahnya maut, sedangkan menjadi hamba kebenaran upahnya adalah hidup yang kekal. Benar, itulah muara dari perjalanan aliran kehidupan kita kalau diumpamakan sebagai sungai. Bahwa hidup sebagai hamba dosa, muaranya adalah maut. Hidup sebagai hamba kebenaran, muaranya adalah hidup yang kekal. Seperti aliran sungai itu, air tidak mengalir keluar sungai, ia mengikuti arus sebagaimana aliran sungai itu. Demikianlah hidup kita di dalam Tuhan akan terus mengalir mengikuti kemana leka-liku kehidupan yang ditentukan Tuhan. Namun di dalam perjalanan arus kehidupan kita itu menghadapi berbagai macam persoalan, kita mendapatkan hal-hal yang membangun kehidupan kita karena kita dimerdekakan oleh Tuhan. Yaitu kita boleh buah yang membawa kepada pengudusan yang kesudahannya adalah hidup kekal. Demikian pengantar PA pada sore hari ini. Video ini akan direkam dan dibagikan di dalam grup PA, dan kita akan melanjutkan diskusi kita di dalam grup PA. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati kita. Shalom.